Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Oke. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Ula di pelajaran IPS ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang masuk ke atau gabung ya. Untuk sementara suaranya ditutup dulu. Suaranya ditutup dulu. Yang ada lambang speakernya kamu klik ya. Nanti nggak kedengeran suara Bu Ula menjelaskan ya nak ya. Nanti kalau kamu mau bertanya boleh di chatnya ya nak. Boleh di chat. Ada chat tuh ya di situ. Kamu boleh tanya nanti kalau ibu kecepatan atau misalnya Bu suaranya pelan, terlalu pelan boleh. Kamu chat ya, by chat aja ya. Ya suaranya ditutup dulu. Oke. Untuk yang lainnya yang masih belum menggunakan seragam sekolah, koreksi kenapa? Yang masih belum menggunakan seragam sekolah, ya, tolong pakai seragam sekolah dulu ya nak. Pakai seragam sekolah dulu ya nak. Ya, iya tuh. Yang udah pakai seragam sekolah keren. Ya, jadi terlihat ganteng kalau yang laki-laki, yang perempuannya cantik. Oke, sambil menunggu yang lainnya, suaranya tolong di close dulu ya, diklik dulu yang gambar speakernya, kemudian kamu, ya pintar. Jadi suara kalian nggak terlalu apa ya, rancu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran IPS kali ini, ya terlebih dahulu kita membaca doa atau apa supaya pembelajaran kali ini dipermudah ya, agar kita juga selalu dilindungi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke, untuk pembelajaran IPS kali ini, sebelum kita mulai, kalian siapkan alat tulis masing-masing, mulai dari buku latihan, ya, buku catatannya, ya, kemudian alat tulisnya, pulpennya, itu disiapkan. Jadi nanti kalau ada pelajaran atau ada yang kalian tidak mengerti, kalian catat terlebih dahulu. Atau mungkin misalnya pas ketika tugas ibu berikan, ya jangan sampai terlewat. Begitu pas besok udah mau ibu kasih link, ya kamu baru nanya, Bu tugasnya yang mana? Ya jangan sampai terjadi ya. Ya kalian harus persiapkan alat tulis kalian, buku latihan dan pulpennya. Oke. Pembelajaran kita kali ini masih berkenaan dengan mobilitas sosial.
sebelum PTS 2 minggu lalu ya. Sebelum PTS 2 minggu lalu sudah dijelaskan dengan Pak Bagus ya, saluran mobilitas sosial itu apa ya. Nah, suaranya tolong ditutup dulu nak. Ya, suaranya tolong ditutup ya. Biar nggak bentrok suara ibu dengan suara kalian. Boleh kalian bertanya nanti di chatnya ya. Kan di sebelahnya tuh ada chatnya. Oke, sekarang dengarkan materi ibu dulu. Oke. Saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Berikutnya Kak. Oke. Ini adalah saluran mobilitas sosial, di mana di dalamnya ada angkatan bersenjata, kemudian lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, ya di dalamnya organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran pernikahan. Ini adalah saluran mobilitas yang ada, yang harus nanti akan kita pelajari di sini. Oke, saluran mobilitas yang pertama itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Ya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, ya. Oke, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat sosial ya, yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah, yang tadinya tidak memiliki status sosial yang tinggi, dengan dia sekolah atau pendidikan tinggi, ya, otomatis akan menjadikan atau memberikan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik lagi. Itu adalah pendidikan, saluran pendidikan. Contohnya, misalnya seorang anak dari keluarga yang tidak mampu, ya, yang tidak dapat sekolah sampai perguruan tinggi, ya. Setelah lulus ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha lebih baik lagi. Setelah berhasil menjadi pedagang yang sukses, ya, atau mampu bersaing dengan yang memang sudah lebih dulu, secara otomatis status sosialnya juga akan meningkat, ya. Jadi dia awalnya memang tidak sekolah, tapi lama-lama ketika dia sudah mampu, ya, sudah bisa, kemudian dia bisa sekolah ke perguruan tinggi, otomatis status sosialnya pun akan lebih baik dari yang sebelumnya. Itu pendidikan, ya, di saluran pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi politik, ya. Di sini di organisasi politik ini banyak contoh yang awalnya, ya, berjuang atau meniti karir dari awal, itu dari nol di organisasi politik, ya, sampai ke titik tertinggi atau sampai di posisi yang bagus gitu, atau yang mapan gitu. Sebagai contohnya, contohnya Presiden Republik Indonesia, ya, pertama Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno, ya, Bapak Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Ya, itu awalnya. Namun ketika atau melalui perjuangan politiknya, ya, Soekarno kemudian suaranya jangan suaranya ditutup ya nak. Jadi suara ibu sama suara kamu tuh bentrok. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya Bu, kecepatan, kamu ketik aja di chatnya. Ya, Yoga Pratama. Yoga Pratama jangan di-sharing dulu ya. Oke, Ibu balik lagi ke materinya ya. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno
yang awalnya dikenal dari rakyat biasa, kemudian terjun ke dunia politik, ya. Kemudian akhirnya pada saat kemerdekaan, Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena rakyat Indonesia sudah tahu kemampuan beliau di bidang politik seperti apa, walaupun ya mungkin awalnya bukan dari dari orang biasa gitu, dari rakyat biasa. Itu mungkin karena memang karir di bidang politiknya lebih baik. Oke, yang ketiga, bisa karesi. Oke, intermezzonya adalah pentingnya pendidikan itu. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mobilitas sosial. Jadi, ya, keberhasilan pergerakan nasional bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan tidak lepas dari peran pendidikan. Ya, jadi kalian juga harus ingat, ya, pendidikan itu bukan dibuat main-main. Sekolah itu bukan cuman main-main datang ke sekolah, pulang, udah. Ya, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Oke? Yang masih belum menggunakan seragam sekolah, ini hanya ada 5 orang nih. Kalau ibu lihat nih. Ya, jadi kali lagi ibu tekankan pendidikan itu kalian jangan permainkan. Oke? Oke, kemudian keberhasilan pergerakan nasional bangsa Indonesia dalam mengatur penjajahan tidak lepas dari peran penting pendidikan. Jadi kalian harus ingat bagaimana organisasi pergerakan nasional pertama Budi Utomo pun ya berdiri dari orang-orang yang cerdas, ya, yang berpendidikan, ya, yang dipelopori oleh para cerdik dan cendikia, ya, atau mahasiswa kedokteran Stovia, ya. Nah, itu juga harus kalian pahami juga, ya. Siapa tahu nih ya, anak kelas 8 ini nanti suatu saat jadi orang sukses semua, ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ya. Nah, makanya sekolahnya yang rajin, ya, jangan menyepelekan pendidikan. Pendidikan itu, ya. Oke, udah ditutup lagi suaranya, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bersuara. Oke. Nggak bisa korupsi. Kemudian yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk untuk mencapai mobilitas vertikal. Ya, jadi organisasi ekonomi itu antara lain contohnya misalnya koperasi, kemudian badan usaha lainnya, atau misalnya perbankan, ya, atau misalnya perdagangan, itu termasuk di bidang atau di sektor ekonomi. Jadi kalian harus mempelajari dari semua sektor. Nggak cuman misalnya, oh Bu, saya cuman bisanya misalnya di bidang apa gitu ya. Nah, nggak cuman itu aja, segala sektor atau segala kalian harus mampu gitu ya. Kemudian next aja Kak. Kok bisa? Kemudian yang keempat adalah organisasi profesi, ya. Contoh organisasi profesi antara lain yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, atau Ikatan Dokter Indonesia. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter, ya pasti akan masuk ke Ikatan Dokter Indonesia. Atau misalnya kalian menjadi dosen di salah satu
universitas terkemuka, nanti kalian akan masuk juga ke organisasinya. Oke. Kemudian berikutnya dampak mobilitas sosial. Apakah yang akan terjadi? Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Kemudian apabila itu apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, ya, atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang, ya. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni mobilitas vertikal, horizontal, ya. Nah, itu ada semua, ya. Karena itu kalian harus memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial bersifat positif dan negatif. Nah, namanya dampak pasti ada positif dan negatifnya. Oke. Kemudian yang pertama, dampaknya mendorong seseorang untuk maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata 1 ke strata yang berikutnya, atau jenjang yang satu ke jenjang yang berikutnya, ya. Yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian harus dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita, ya, menjadi pegawai negeri sipil, ya. Kenapa? Karena memang pertama pendidikan mereka itu rendah, ya. Nah, hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu juga. Nah, bagaimana dengan halnya saat ini? Bagaimana halnya dengan sekarang? Ya, banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Jadi kamu harus ada motivasi. Oh iya Bu, saya mau jadi dokter. Ya, saya harus jadi menteri Bu. Oh, jadi kamu sekolahnya juga harus rajin. Jangan jadi DPR. Ya, jangan banyak nggak hadirnya, absen aja susah. Nah, Jadi tamat Bu. kemudian yang kedua, mempercepat tingkat. Oke, sudah tidak ada yang. Oke, sudah tidak ada yang. Suaranya ditutup lagi, Nak. Suaranya ditutup lagi. Oke. Suara ibu jadi nggak kedengaran, suara kalian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, contohnya, ya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ya, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, yang lebih modern, ya. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kalian semuanya hebat-hebat, pinter-pinter, nah, sumber daya manusia yang ada di Indonesia nggak perlu lagi mendatangkan sumber daya manusia dari luar negeri, dari Cina, dari manapun. Udah cukup anak-anak Indonesia, ya, itu. Yoga Pratama tolong itu jangan di-share. Yang berisiko. Yoga. Bu. Kasih hubungan Bu. Udah ya Kak. Ya, jadi perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Jika kamu sekolahnya rajin, ya, sudah pasti. Manusia itu nggak mesti harus kirim dari luar negeri, cukup anak-anak bangsa Indonesia cerdas-cerdas, ya. Oke, next. Apa
Nggak bisa. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Ya, terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, ya, sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat itu akan mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat lain. Jadi, respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Oh, jadi bisa diterima di masyarakat. Ya, kalau kamunya pinter, cerdas, kemudian bisa bermanfaat di lingkungan kalian, itu pasti nanti nggak kaget lagi ketika kalian terjun ke dunia politik misalnya. Ya, jadi nggak kaget lagi. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi di dalam masyarakat. Oke, yang keempat, terjadinya konflik. Ya, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Ya, dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan. Ya, yang kerap juga memicu konflik. Oh iya Bu, saya cuma ranking 1, saya ranking 2, saya pengen ranking 1. Ya, terjadilah persaingan, tetapi persaingannya secara sehat. Oh iya Bu, saya mau jadi ranking 5 besar. Ya, itu ada persaingan, itu selalu ada dan pasti ada di dalam masyarakat. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Kalau tadi persaingan secara sehat. Kalau seandainya persaingannya tidak sehat, maka akan terjadinya konflik atau pertentangan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa, ya, dari penjajah, sehingga konflik ini tidak dapat dihindarkan bahkan sampai terjadi perang. Ya, sebagai contoh. Perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi, misalnya pengen jadi manajer, ya. Berapa minggu lalu kita udah menjelaskan mobilitas, ya, untuk menaikkan status atau merubah status seseorang dari status yang bawah atau dari status yang sebelumnya menjadi status yang lebih baik. Ya, oleh karena itu, untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi, ya, persaingan dari karyawan lain yang mungkin lebih kemampuannya lebih bagus dari dia. Nah, makanya kalian harus bisa, ya, berkompetisi, ya, untuk mendapatkan status yang lebih baik. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya pun akan digeser. Jadi sama-sama memperbaiki kompetensinya masing-masing, ya, menunjukkan bahwa kemampuannya itu bisa diandalkan atau loyalitas ke perusahaan tersebut. Kemudian persaingan atau konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Kayak tadi Ibu bilang, ya, persaingan itu kalau tidak sehat, ya, pasti akan terjadi konflik, ya. Ini siapa sih Umi Afta ini? Ibu, baterai saya 7%, Bu. Bu, baterai saya 5%. Ya, sambil Irzan Hafiz, suaranya di close. Irzan Hafiz. Oke, jadi persaingan atau konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Persaingan tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan konflik. Ya, karena itu setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Ya, dengan demikian tiap individu atau kelompok sosial yang berhasil atau gagal dalam melakukan usaha mobilitas sosial, ya, harus sama-sama ikhlas menerima kenyataan bahwa memang harus ada persaingan yang sehat. Yang keempat, gangguan psikologis.
Gangguan psikologis, ya, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, ya, atau sudah tergeser, kadang ia tidak mampu atau tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti atau karena memang sudah selesai masa jabatannya atau masa tugasnya, menjadi mulai rapuh, ya, mulai gelisah, ya, itu yang terjadi. Sehingga individu yang mengalami keadaan seperti ini, oke, suaranya di close. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis, ya. Nah, justru akan membahayakan diri sendiri karena efek dari gangguan psikologis ini menyebabkan stres yang berkepanjangan sehingga melahirkan berbagai penyakit fisik, psikis dan fisik lainnya. Iya, Bu. Oke, masih ada yang ditutup tuh ya. Yang ditutup Ibu Alfain di absen IPS ya. Oh, kelihatan Kak. Oke, yang masih belum, kenapa nggak kelihatan Kak? Tugasnya. Ini tugasnya ini. Ini lu belum kelar kali ini. Ya sebutin aja bisa. Oke, gini aja. Oke, sudah. Suara lu nggak kedengeran. Oh, belum ya? Udah belum? Sorry. Oke, sudah. Oke, siapkan buku tulisnya. Tugasnya hanya satu, ya. Ditulis belum? Oke, siapkan buku tulis latihannya. Ya, siapkan buku tulis latihannya. Ya, Ibu tunggu. Bentar, Bu. Iya. Udah siap. Oke, sudah. Iya, Ibu tunggu. Iya. Oke, sudah. Iya, Ibu tunggu. Iya. Oke, sudah. Oke. Ya. Ibu kasih tugas hanya satu. Oke. Carilah. Iya, nggak usah. Ya, Ibu tungguin yang belum. Oke, sudah. Carilah contoh masing-masing dari saluran mobilitas yang tadi sudah dijelaskan. Carilah contoh dua saja. Satu. Aduh, suaranya ribet banget. Oke, sudah. Carilah contoh dari masing-masing saluran mobilitas yang sudah dijelaskan.
Oke, ini ya. Nah, tugasnya ini di chatnya ya. Udah Ibu tulis tuh di chatnya. Carilah contoh dari masing-masing saluran mobilitas yang sudah dijelaskan. Ini yang mana sih yang enggak itu ya? Nah, suaranya Cahaya Firdaus, suaranya di close. Reva Leno Satria, suaranya di close, ditutup. Reva Leno, ya. Cahaya Firdaus, suaranya masih belum ditutup. Dewindra, Gilang, suaranya masih nih. Oke, sudah dicatat? Ya, nanti akan Ibu kirimkan linknya di masing-masing kelas. Ya, Ibu akan share di masing-masing grup kelas kalian. Ya, ada yang belum menulis? Udah, oke. Yang di absen, ya, yang Ibu absen, yang suaranya ditutup, yang suaranya dibuka Ibu alfain. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran IPS kali ini ya bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Ya, sebelum PTS yang lalu banyak tugas yang beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Ya. Nanti nilainya tidak tuntas, nanti kamu akan tidak naik kelas. Oke. Linknya nanti akan di-share ke masing-masing grup kelas atau wali kelas kalian. Oke, sudah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, nanti akan dikirim linknya. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.